Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sangkuriana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi. Adapun kompetensi dasarnya ialah 3.10 menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dan 4.10 menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Adapun tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, contoh produk bioteknologi dan dampak pemanfaatan produk bioteknologi di masyarakat. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi itu sendiri ialah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya yang berguna bagi kepentingan manusia. Jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa melalui fermentasi dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana. Contohnya, tempe, yogurt, keju, nata de coco, dan lain-lain. Ciri-ciri bioteknologi konvensional ialah adanya penggunaan mikroorganisme secara langsung dan adanya penggunaan alat-alat bioteknologi yang masih sederhana. Yang kedua, belum menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, hanya diproduksi dalam skala kecil. Dan yang keempat ialah ilmu yang diperoleh merupakan warisan turun-temurun dan berdasarkan kebiasaan. Adapun manfaat bioteknologi konvensional ialah meningkatkan nilai gizi produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru, misalnya nata de coco dari air kelapa. Yang ketiga, membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian rakyat. Adapun jenis bioteknologi yang kedua ialah bioteknologi modern, merupakan bioteknologi yang dilakukan melalui proses rekayasa genetika untuk memanipulasi gen dengan menggunakan alat dan cara kerja yang canggih. Bioteknologi ini harus dalam keadaan stabil. Ciri-ciri bioteknologi modern yaitu adanya penggunaan enzim yang membantu proses rekayasa genetika dan adanya alat yang canggih. Contohnya ialah kultur jaringan, rekayasa genetika, DNA rekombinan, dan lain-lain. Rekayasa genetika ialah suatu proses memanipulasi atau pengubahan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Rekayasa genetika ini dilakukan dengan cara menambahkan atau menghilangkan gen tertentu agar terbentuk DNA baru sehingga menghasilkan produk baru. Adapun kultur jaringan ialah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman tertentu, baik berupa sel, jaringan, atau organ tanaman dalam media in vitro atau dalam kondisi yang steril. Contoh tanaman yang sering digunakan dalam kultur jaringan ialah tebu, anggrek, pisang, dan sebagainya. Contoh produk bioteknologi pada bidang pangan yaitu tempe. Nah, tempe ini dalam pembuatannya menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Yang kedua ialah yogurt. Nah, pada pembuatan yogurt ini menggunakan fermentasi susu menjadi asam laktat dengan bantuan bakteri Lactobacillus subtilis atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini merupakan bakteri asam laktat yang dapat mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat sehingga menyebabkan rasa masam pada yogurt. Selanjutnya ialah oncom. Oncom merupakan makanan tradisional yang berbahan dasar ampas tahu. Pembuatan oncom melibatkan mikroorganisme berupa jamur Neurospora cytophylla. Jamur ini
dapat menghasilkan zat warna merah atau orange sebagai pewarna alami. Bisa kalian lihat gambarnya. Oncom berwarna orange karena adanya jamur Neurospora cytophila. Selanjutnya pada bidang peternakan, yaitu yang pertama hewan transgenik. Hewan transgenik ini dilakukan untuk mengembangkan hewan ternak yang dapat memproduksi susu kaya protein dan rendah lemak serta mengembangkan hewan ternak yang tahan penyakit. Yang kedua, inseminasi buatan. Ialah suatu rekayasa yang dilakukan dengan cara memasukkan sperma jantan ke dalam alat kelamin betina. Dan yang ketiga ialah cloning. Cloning merupakan rekayasa genetika dengan cara penggantian inti sel atau pemisahan embrio untuk menghasilkan individu baru yang identik dengan induknya. Pada bidang pertanian ada 1. Tomat transgenik merupakan tomat hasil rekayasa genetika dengan kelebihan dapat tetap segar dalam waktu yang lama. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit tanaman atau biokontrol. Contohnya yaitu Bacillus thuringiensis, Beauperia bassiana, dan Trichiderma harzianum, dan lain-lain. Yang ketiga, pembuatan pupuk organik. Dengan pembuatan pupuk organik dapat menggunakan mikroba pelarut fosfat yang dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman tanpa harus mencemari lingkungan. Yang keempat, penemuan pola tanaman hidroponik, yang merupakan pola menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, adanya 1. Antibiotik yang merupakan senyawa yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua, antibodi monoklonal yang merupakan antibodi spesifik yang dihasilkan dari satu jenis limfosit B yang berfungsi menghancurkan satu jenis antigen. Yang ketiga, vaksin merupakan bibit penyakit berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak membahayakan. Yang keempat, insulin sintetis yang merupakan hormon insulin buatan yang berasal dari bakteri yang telah diberi DNA pengode hormon insulin. Selanjutnya, dampak pemanfaatan produk bioteknologi. 1. Dampak di bidang kesehatan. Contohnya, penggunaan insulin sintetis hasil rekayasa genetika di Inggris telah mengakibatkan 31 orang meninggal dunia. Contoh lainnya ialah tomat transgenik yang mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Dan contoh lainnya ialah susu sapi yang disuntik oleh hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang dapat menimbulkan pengaruh bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, dampak pada bidang lingkungan ialah 1. Punahnya sebagian plasma nutpa asli karena produk hasil rekayasa genetika. Yang kedua, keseimbangan ekosistem pun terganggu. Yang ketiga, dampak di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya varietas baru yang dikembangkan oleh kalangan industri-industri besar, maka akan mengakibatkan penurunan pendapatan petani tradisional. Yang kedua, hasil peternakan tradisional juga akan mengalami penurunan karena kalah bersaing dengan produk hasil rekayasa genetika.